Shalom Bapak Saudara sekalian. Ini yang pertama untuk saya ke tempat ini melayani pada hari Minggu di Jemaat Elim, puji nama Tuhan. Perkenalan dulu sebelumnya Bapak Ibu, nama saya Aruna Wirjolokito, saya berasal dari Jakarta sampai di Surabaya kemarin. Saya melayani di GBI Jemaat Induk Senayan Jakarta dan gembala saya adalah Pak Niko Nyotora Harjo. Bapak Ibu, hari ini ibadah yang super lengkap karena Bapak Ibu hadir, tempat saya juga hadir, saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ditanya hari ini ya, Pak, kalau saya buka medsos, kalau medsos itu bukan TikTok, YouTube saja. Topik apa yang paling rame di YouTube hari ini tentang kekristenan? Kalau Anda melihat itu, Anda pasti berkata begini, perdebatan Pak. Iya, perdebatan adalah merupakan sebuah topik yang lagi rame di dunia medsos. Perdebatan antara debaters orang Kristen dengan orang non-Kristen tuh ramenya bukan main. Bahasanya bukan kasar, kuas suaranya bukan main. Jadi ngomongnya sudah, aduh luar biasa lah. Saya tanya pemerintah, kenapa nggak begitu ya? Kok pemerintah nggak turun tangan sih? Ya tapi saya merasa bahwa itu sebetulnya adalah merupakan sebuah rencana Tuhan lah. Nah dalam perdebatan itu, ngadu itu, ada kata-kata yang saya tuh mendengar, kata-kata yang bilang begini, carikan aku di Alkitab gitu ya. Di mana Tuhan berkata, akulah Tuhan sembahlah aku, kalau ada kamu cari. Waduh, saya tuh bilang, sebetulnya orang-orang itu tidak mengerti bahwa kalau Bapak Ibu punya Alkitab, saya tanya sebentar Bapak Ibu, siapa yang membawa Alkitab seperti ini? Satu, dua sama saya, tiga, empat atas nggak ada, empat orang bersama dengan saya, puji nama Tuhan. Aduh Pak, udah ketinggalan zaman, gak usah bawa beginian Pak, saya tuh pakai handphone. Nah, di handphone saya Pak ada 4 versi. Dan versi itu ada di handphone saya, handphone nempel sama hidup saya. Saya kalau pakai handphone ada Alkitabnya Pak, saya ke toilet saya bawa. Makan juga sama saya. Tidur sama saya, itu artinya Alkitab nempel sama hidup saya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini yang penting Bapak Ibu bisa lihat ini satu, bisa lihat ini, dan Bapak Ibu tidak usah membuka Alkitab Anda, takutnya nanti kalau pas dibuka, WA masuk, waduh rusak Bapak Ibu. WA-nya dari mantan pacar waktu SMA, waduh. Lagi nyebar waduh Anda buka enggak ya, Anda buka, jebret dibuka, begitu dibuka isinya shalom non koma, masih ingat sama saya tanda tanya, bukan apa-apa koma, tetapi siang ini Koko ada di Surabaya. Besok pagi-pagi Koko sudah berangkat ke Singapura terus ke Belanda. Wah, apakah kita bisa makan siang bersama? Tanda tanya 2 kali. Bukan apa-apa, koma, tetapi hanya untuk mengingat masa lalu. THX, tolong kasih kabar ya GBU. Itu Anda buka tuh, saya lagi ngobrol, wah lagi khotbah tuh, keringet ngucur, jawab apa ya? Nah, itu Bapak Ibu merusak semua ibadah hari ini, Bapak Ibu. Jadi hari ini Anda masukkan dalam kantong Anda atau tas Anda tidak butuh Alkitab Anda, kita akan nonton dari sini. Oke, Bapak Ibu, ini yang menarik dalam Alkitab yang Anda punya dan saya punya ini. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ya dalam hidup Anda, siapa yang namanya Tuhan Yesus itu siapa sih sebetulnya? Saya tuh merasa begini loh, kalau ada orang tahu bahwa pertanyaan carilah di Alkitab di mana aku berkata aku Tuhan dan sembahlah aku. Kalau saya lagi khotbah begini, Pak Prabowo masuk dari sana tuh, dan ajudannya mensteril tempat ini, dia masuk sana, dia duduk di sana. Apakah dia perlu berkata, akulah Presiden Indonesia? Enggak perlu toh, Anda sudah kenal sama dia toh. Jadi Bapak Ibu, sebuah pertanyaan yang tidak terkait dengan kultur orang Yahudi. Kultur orang Yahudi itu ada di seluruh isi Alkitab Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada di seluruh Alkitab ini. Dan kultur orang Yahudi itu membungkus semua firman yang ada.
Nah, kalau Anda hidup, Anda harus membaca berdasarkan kultur orang Yahudi. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ya kultur orang Yahudi, Bapak Ibu siapa yang belum pernah ke Israel, mau pergi tahun ini, saya doakan sekarang, angkat tangan. Jangan begini, angkat tangan gitu ya, tinggi, udah. Tuhan berkati tangan-tangan ini supaya mereka bisa pergi ke Israel tahun ini dan tahun depan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada 2 syaratnya kalau Anda pergi. Yang pertama harus pakai iman. Kalau engkau pergi harus pakai iman. Yang kedua, money. Kalau pakai daun, Anda nggak pergi. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa sebuah konsep orang Yahudi itu harus Anda mengerti. Anda mengerti orang Yahudi itu berbeda sama orang Indonesia. Anda mengerti ada banyak orang mengatakan, kita boykot saja tuh produk orang Yahudi. Oh, nggak ngerti apa konsep mengenai orang Yahudi. Kenapa sih orang Yahudi itu orang yang kecil ya? Petanya kecil dan jumlahnya tidak banyak. Orang Yahudi di muka bumi tahun ini kira-kira jumlahnya 22 juta. 6 juta dibantai dalam Holocaust. Jadi masih ada 16 juta. 16 juta, 9 juta ada di dalam orang Israel. 16 ya. Dan sisanya 7 juta ada di luar-luar Israel. Kemana-mana itu. Bapak Ibu, orang Yahudi kenapa sih pintar-pintar? Kalau Anda melihat orang Yahudi itu pintar-pintar. Betul, saya melihat juga orang Yahudi pintar-pintar. Karena mungkin bukan karena makanannya. Bapak Ibu, orang Yahudi hidupnya di tengah-tengah musuhnya. Anda kalau lihat peta orang Yahudi, itu di kiri kanan semuanya itu adalah musuh mereka. Nah, Anda bertanya sama saya, Pak, kenapa orang Yahudi pintar? Sebab pola pengajaran yang dipakai dalam dunia orang Yahudi itu berbeda sama orang Indonesia. Kalau orang Yahudi, pola itu adalah disebutkan sebagai pertanyaan adalah merupakan pola sebuah kehidupan. Kalau Anda tahu orang Yahudi, kalau Anda pergi ke Israel nanti, kalau Anda melihat seorang ibu bawa bayi gitu ya, dan dia bawa bayinya dalam anak, dan anak bayinya ada di stroller, dan yang agak besar digendong sama dia gitu. Jadi yang di situ umurnya sekitar 6 bulan, yang di sini 2 tahun. Dia akan pergi begini. Kalau Anda ketemu sama ini, Anda tanya sama dia, Mom, gitu ya. Oh ya, yes. Anakmu itu umur berapa? Yang itu yang kecil umur berapa? Yang besar umur berapa? Maminya sambil gendong anak yang besar, sambil bawa stroller, mami akan bilang begini. Oh, usianya kalau dokter ini usianya 6 bulan. Tetapi kalau ini kepala pemerintahan ini usianya 2 tahun. Orang Yahudi bisa ngomong begitu. Gampang tuh. Kalau yang rektor ini umurnya 6 bulan. Kalau yang penemu teknologi baru ini berusia 2 tahun. Anda kalau dengar begitu, apa sih maksudnya apa? Tapi itulah kebiasaan orang Yahudi kalau menjawab. Coba Anda ditanya, Bu, anakmu umur berapa, Bu? Dia bilang, oh yang ini yang kecil ini umur 2 tahun, yang kecil. Dia bilang, enggak akan dibilang yang besar, yang kecil dia bilang. Nah, Bapak Ibu, pola bertanya adalah pola orang Yahudi di muka bumi. Anda kalau mengerti, kalau Anda tahu Alkitab berkata, ada orang datang sama Tuhan Yesus yang bertanya, orang Yahudi, bukan hanya Tuhan Yesus, tapi orang Yahudi semuanya. Mereka bertanya sama Tuhan Yesus, Guru, Tuhan Yesus tanya, ada apa? Aku mau tanya sama kamu, tanya apa? Kuasamu dari sorga apa dari manusia? Dan Tuhan melihat dia dan berkata, kamu tanya sama aku cuma tanya sama kamu. Kalau engkau jawab pertanyaanku, aku jawab pertanyaan kamu. Jawab pertanyaanku, dari manakah kuasa Yohanes? Dari sorga apa dari manusia? Orang itu bingung. Waduh, kita rembukan dulu lah, rembukan. Kalau kita katakan dari sorga, nanti dia pasti bilang gini, kenapa kamu gak percaya sama aku? Tapi masa kita bilang dari manusia, kita dilempari orang semua nih, orang lempari saya dengan batu toh. Akhirnya mereka berkata, Guru, kami tidak tahu jawabannya. Terus berkata, kamu gak bisa jawab pertanyaan itu pertanyaan gampang itu. Kalau gitu aku gak jawab pertanyaan kamu. Pertanyaan, bertanya dan menjawab adalah kultur orang Yahudi. Satu. Anda tahu di firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengutus 70 murid berdua. Anda kalau pergi Israel nanti, Anda akan ketemu orang yang memakai topi hitam, jas hitam, celana hitam, sepatu hitam, bajunya putih. Goreknya panjang. Anda ketemu ya, seperti itu ya. Jadi topi hitam, jaket hitam, celana hitam, sepatu hitam, bajunya putih, dan goreknya panjang. Itu adalah siswa yang dari sekolah rabinik. Yeshiva, sekolah Yeshiva.
Rabinik itu sekolah dari kecil terus menjadi besar dan mereka sekolah untuk seorang rabi minimal 10 tahun. 10 tahun. Setelah itu jadi rabi, Pak. Ya belum tentu. Karena menjadi rabi itu dipilih. Anda bisa sekolah sampai 10 tahun belum tentu jadi rabi. Jadi rabi itu dipilih. Orang yang pintar, yang mengerti, yang bijaksana dipilih jadi rabi. Nah, orang seperti itu masuk sekolah yeshiva. Tuhan Yesus juga masuk sekolah waktu itu. Makanya kalau orang tanya, Pak, Tuhan Yesus itu ada di muka bumi waktu dia kecil kemana, Pak? Apa dia pergi ke India? Tuhan Yesus ada hari itu ikut dengan pola sekolah yang dikhususkan bagi bangsa Yahudi. Nah, hari itu seorang rabinik yeshiva itu diharuskan. Kalau saya mau sekolah sana bisa, Pak. Anda boleh sekolah di sana. Boleh. Kalau bisa boleh. Tapi kalau Anda sekolah di sana, Anda tahu peraturannya betul-betul mengikat dan erat. Nah, peraturan yang ada salah satunya adalah Anda harus jadi seorang partner, mencari seorang partner seumur Anda sekuliah. Bersama partner itu, Anda akan bersama mempelajari firman Tuhan. Jadi dua orang nih, bertanya, dia bertanya, sana menjawab, bertanya, menjawab, bertanya. Dengan seperti itu, engkau akan mendalami sebuah pemahaman lebih dalam dan lebih dalam. Jadi itulah pola pikir Yahudi yang terjadi di muka bumi. Nah, Bapak Ibu, kalau orang Indonesia bagaimana gitu ya? Kalau kita mencari teman untuk kongko. Nah, itu. Jadi kalau mau yang baik gimana? Enggak ada, itu kondisinya tidak berdua, berlima. Nah itu jadi kebanyakan Bapak Ibu, kebanyakan. Tapi kita kan yang penting gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kan gitu Bapak Ibu, Anda terjemahkan sendiri. Nah Bapak Ibu, Anda mengerti soal Tuhan Yesus. Saya belum baca firman loh. Belum loh. Bapak Ibu, ini selesai jam berapa? Bapak Ibu, saya pernah tanya gitu di Jakarta. Dan mereka bertanya, jam 11. Ada yang bilang jam 11. Ada yang bilang jam 1 malam tuh. Jam 1, wah. Saya selesai jam 1 lewat 10 menit. Dan yang muatnya pakai gini, hanya yang punya rumah. Yang lain sudah gini. Jam berapa nih selesai? Nah. 1, 3. Oh, Tuhan tahu Anda lapar kok. Oke, gitu ya. Pola orang Yahudi seperti itu. Dan Anda tuh mengerti, orang Yahudi itu belajar sedikit demi sedikit mengenai konsep ketuhanan. Nah, Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Bapak Ibu, yuk kita akan melihat sebuah bentuk gambar. Bisa kelihatan dari sebelah sana ya? Oh oke, udah keluar di luar. Anda tahu konsep ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau Anda ada yang masih bingung soal Tritunggal, ya Anda jelaskan, saya jelaskan hari ini. Ini Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa itu punya firman toh. Anda tahulah, berapa sih Tuhan kita tuh berapa? Jawabannya jelas, satu. Adonai Eloheno, Adonai Ehad, Tuhan tuh Esa, satu. Ini Tuhan, satu. Seperti Anda dan saya, satu. Tetapi Tuhan itu punya firman. Anda punya perkataan toh, punya firman toh. Dan Tuhan itu punya roh. Tuhan punya firman, punya roh. Anda juga punya roh, Anda punya firman juga, Anda juga terdiri dari beberapa unsur. Tetapi bedanya kalau roh itu dipisahkan sama Anda masuk ke kuburan. Mati. Tuhan tidak, gitu ya. Jadi itulah, nah Anda mengerti, itulah Bapa dengan Roh Kudus, itu Bapa tuh bukan Roh Kudus. Anda tahu bahwa firman itu bukan Bapa. Anda juga tahu bahwa firman bukan Roh Kudus.
Itu Anda mengerti. Tetapi Anda juga tahu bahwa firman Bapa dan Roh itu adalah godly, Tuhan. Bisa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, gambar ini. Yang saya baru gambar. Anda yang baru pernah melihat bentuk seperti ini. Satu kali, angkat tangan. Boleh? Oh sudah semua? Udah tutup. Pulang Bapak Ibu, pulang aja. Sudah, udah tahu. Siapa yang baru lihat ini pertama kali ini? Oh sudah lihat ya Bapak Ibu ya? Oke. Bapak Ibu tahu bahwa di Indonesia kan ada banyak denominasi gereja tuh banyak banget. Dan denominasi gereja itu diambil berafiliasi ke luar negeri biasanya. Jadi yang utama yang ada yang membuat denominasi besar itu Amerika. Yang pertama denominasi, kalau Inggris atau Eropa itu bukan denominasi tapi kelompok-kelompok saja. Denominasi besar ada di Amerika. Dan Amerika itu yang paling besar adalah Church of God yang berdiri 1886. Dan kemudian di Indonesia ada koneksinya Pak, ada GBI koneksinya. Jadi GBI itu koneksi ke Church of God. Nah, Church of God itu dulunya dari Protestan pindah ke Pentakosta. Church of God, orang Barat kalau mengajar sama orang Indonesia, Barat ngajar sama Timur, itu pakai ini. Jadi pola Tritunggal itu seperti apa sih? Tritunggal itu menjelaskan dari pola Barat, dijelaskan sama orang Timur, pakai cara begini. Ini pendekatan gaya Western, pendekatan Barat ini. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi kalau Anda mendengar ini atau melihat seperti ini, oh ini gayanya gaya dari Barat. Amerika kalau ngajar Indonesia seperti ini. Tapi bagaimana Pak kalau saya tuh orang Timur Pak? Versi Timur beda lagi. Kalau Anda melihat firman Tuhan dalam Yohanes ke-8 ayat 42, pasang. Tuhan, ini Tuhan seperti Tuhan nih, Tuhan. Kemudian Tuhan itu firman tuh begini. Ini Tuhan, firman begini. Yuk kita lihat ayatnya. Dimatikan saya suaranya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Firman datang dan keluar dari Allah. Firman itu begini. Jadi ada Bapa, firmannya keluar. Roh Kudus gimana? Anda tahu dalam Yohanes 15 ayat 26, firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 26, ini Bapa. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, keluar dari Bapa. Jadi ini Bapa, Roh Kudus segini. Jadi ada roh, ada Bapa, Allah, ada firman. Dan ketiganya itu satu. Lalu mereka sepakat untuk mengutus firman. Firman diutus, mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan hidupnya, dan mengambil rupa seorang manusia, dan menyebut namanya adalah Yesus Immanuel. Bisa ya Bapak Ibu ya? Dan di atas segala di muka bumi ini, tidak ada nama lain di atas, di bawah, dimanapun tidak ada. Kecuali dalam satu nama untuk orang terima keselamatan. Bapak Ibu, hal itu betul-betul yang Tuhan inginkan. Jadi ada gaya barat seperti itu, ada gaya timur seperti yang tadi saya katakan ini. Anda mau pakai gaya timur, monggo. Mau pakai gaya barat, silahkan. Yang penting Anda paham. Waduh Pak, pagi-pagi sudah ngomong begini Pak, saya sudah marah. Udah mata sudah sepet-sepet Pak. Saya mau tanya sama Anda percaya Tuhan Yesus Tuhan? Percaya Pak, cukup sudah. Jadi itu ya, jadi itulah konsep mengenai konsep kealahan. Kalau Anda mengerti konsep itu Bapak Ibu, ada orang bertanya, dalam perdebatan itu, saya dengar-dengar apa sih yang menjadi topik perbincangan antara debaters Kristen dan debaters orang-orang dari sebelah sana. Waktu mereka berdebat itu, saya baru tahu ternyata di permasalahan adalah doktrin Kristologi.
Kristus itu Tuhan. Oh, bukan dia manusia. Oh, bukan dia nabi. Oh, dia nggak tahu itu. Pokoknya adalah sesuatu. Jadi tentang Kristus semua itu topik pembahasan di medsos yang ribut itu. Bapak Ibu, kalau saya melihat kita butuhkan adalah Alkitab ini. Alkitab ini sudah selesai di abad yang pertama. Alkitab ini cocok untuk kita terima sebagai panutan. Kita tidak membutuhkan Alkitab yang lain, kita cuma pakai Alkitab yang ada ini. Nah, Bapak Ibu, yuk kita akan melihat. Di Alkitab ini ada sebuah buku dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kejadian sampai, bukan Kejadian dan Wahyu ya, sampai di Wahyu. Kalau Anda melihat kitab Kejadian, Musa menulis kitab. Musa memang tidak menulis kitab Ulangan sampai selesai kan. Gak mungkin Musa tahu gimana dia matinya, dia tulis. Itu diteruskan oleh orang-orang Israel hari itu, tapi disebut sebagai tulisan Musa. Kitab yang ada di pegang Anda yang 5 kitab Musa itu menarik loh sebetulnya. Yang pertama, itu ditulis sebetulnya tidak pakai judul. Gak pakai judul. Bukalah kitab Ulangan. Anda ngomong Ulangan gampang, sekarang zaman dulu gak ada judulnya tuh. Kitab itu terus gak pakai judul. Judulnya diambil dari mana? Diambil dari huruf pertama. Jadi kalau kata pertama katakan pada mulanya, kata pada mulanya menjadi judul Kejadian gitu. Jadi kata yang pertama di ayat itu, buku itu diambil jadi judul kalimat untuk jadi judul bukunya. Tanpa judul. Alkitab ditulis tanpa pasal. Alkitab ditulis tanpa ayat. Gimana Pak? Tulis aja, huruf-huruf gitu aja. Kalau saya bilang Bapak Ibu, kita buka kitab Kejadian, dari kitab Kejadian ya ada hitung huruf ke 1034 kita buka. Anda mending pulang aja Bapak Ibu. Ngapain buka? Keringetan buka begituan. Jadi kenapa dikasih ayat biar gampang bukanya gitu loh. Jadi nggak ada judul, nggak pakai pasal, nggak pakai ayat, tidak pakai tanda baca, tidak pakai spasi, terus nyambung. Bapak Ibu, itulah Alkitab yang Anda pegang tulisan Musa. Jadi Alkitab yang Anda pegang sekarang sudah dipermudah dengan kondisi pakai spasi, pakai huruf besar, pakai tanda baca, dan pakai pasal dan ayat dan judul. Udah bagus itu Bapak Ibu. Nah, ayat yang ada di sini, Tuhan itu berikan kepada Anda dan bagi saya mengenai siapakah Tuhan Yesus. Kalau Anda bilang di muka bumi ini, tapi Tuhan kan dibangkitkan toh Pak. Kalau Tuhan dibangkitkan, iya Tuhan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan berarti dia membangkitkan dong, berarti dia tuh manusia. Gitu. Bapak Ibu, Alkitab kita mencatat dengan jelas. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus bangkit sendiri. Anda kalau membaca Yohanes 10 ayat 17 dan 18, pasang dulu. Yohanes 10, 17 dan 18. Di ayat itu tertulis bahwa Tuhan Yesus itu bukan sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerima nyawaku kembali. Berarti Bapa dia memberikan kepada Bapa dan menerima dari Bapa. Tapi ayat 18 penting. 18. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Tuh kan? Melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku, berkuasa mengambil nyawaku kembali. Inilah tugas yang terima dari Bapa. Bapak Ibu, dari kata-kata ini, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Dalam Tuhan Yesus pribadi manusia itu ada 2 kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Bapak Ibu, cerita soal Tuhan Yesus itu adalah cerita yang paling top. Versi yang paling top bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu ini penting. Yuk kita melihat dalam Kolose 1 ayat 9. Kolose 19 ayat 19.
Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Firman Tuhan berkata, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, yuk kita lihat sebentar ya. Anda tanya, Allah itu namanya siapa? Anda tahu kan namanya adalah ini toh. Tetragrammaton Anda tahu lah, ini toh. Nih. Kata ini kan Anda tahu. Ini Yah, to being, working, listening, studying, hearing, seeing, gitu. Ing, to being. Bapak Ibu tahu to being? Misalnya jalan ini ada tukang siomay, tukang es, tong tetot, gitu ya, tanat gitu. Bang siomay, bang es, dia datang nggak? Dia naik sepeda tuh, bang siomay, langsung dia putar dia datang. Namanya Tarjo, tapi dipanggil bang siomay. Kenapa dia datang? Tugas dia berjualan siomay, makanya dipanggil bang siomay. Dia datang. Cubeing, ya, ini ya. Ini istrinya Opung Adam siapa? Hawa, ya Hawa. Ada dua. Adam itu ada Adam begini, ada Adam begitu. Ini manusia yang namanya Adam. Jadi Adam itu adalah Adam bernama Adam. Wah, susah lagi nih Bapak Ibu. Anda kalau lihat Alkitab, marilah kita misalkan manusia menciptakan Adam. Itu Adam bahasa aslinya. Kapan Pak? Nanti kok, bahkan nantilah, pusing enggak usah. YHWH. Ini loh. Ini besar. Sang pemberi kehidupan. Kalau Anda makan habis, muncul lagi. Anda minum sampai kering, muncul lagi. Anda konsumsi sampai tandas habis, muncul lagi. Ini kepenuhan Allah tuh ini, penuh terus, tidak pernah bisa kering, sebab Dia memberikan kehidupan. Saya mau tanya, di muka bumi ini hal yang paling besar itu apa? Ada yang bilang matahari. Oh enggak, matahari enggak terbesar di muka bumi ini, ada banyak benda yang lebih besar. Kalau Anda berkata black hole itu adalah benda yang sudah mati, tetapi gravitasinya besar sekali, dan barang siapa melewati dia, planet sedot. Bahkan sinar disedot, gelap semuanya. Black hole. Pertanyaannya, black hole sama ini besar mana? Besar YHWH. Nah, seluruh kepenuhan Allah, ini kepenuhan Allah ya, Allah penuhnya, bukan main, penuhnya, top penuh, berkenan diam di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau ini tidak terbatas, sudah pasti yang ini tidak juga terbatas tuh. Jadi Tuhan Yesus itu betul-betul tidak terbatas, sama seperti Allah yang ada dan ditampung dalam dirinya. Bapak Ibu, nilai itu bagus sekali. Ayat 20 kita baca. Kolose 1 ayat 20. Oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik dalam bumi maupun yang ada di sorga, sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu, ada cerita yang menarik. Berikan contoh kepada saya, binatang apa di muka bumi yang paling culun? Bodoh, culun, bodoh. Domba, jawabannya. Ya, ada domba, lihat domba. Domba, kalau Anda tahu domba, kalau saya ngomong domba itu bukan apa yang ada di Indonesia. Indonesia itu betul gembel itu. Itu yang si on the ship itu loh, yang besar tuh, si on the ship. Domba itu kan makan. Ada gembalanya itu makan. Setelah makan, dia tidur gini. Dia akan mati loh.
Dia gak boleh gini, dia harus tidurnya begitu. Dan gembala akan berjalan dan ini dombanya baru makan supaya tidur miring, dimiringkan tidurnya. Domba untuk tidur saja perlu miring tuh. Mati itu. Kalau domba Anda ajak muter-muter ya, muter. Anda ajak domba muter. Setelah muter semua Anda keluar tuh. Maka domba akan berputar terus sampai pingsan. Pingsan itu. Kenapa? Ya capek aja pingsan. Itu domba. Domba punya tanduk enggak? Punya. Tanduknya melingkar. Kalau tanduk yang begini itu tanduk kambing. Tanduk kambing nih. Kalau domba itu melingkar. Gembala harus melihat yang panjang mana. Kalau melingkar terus, nancep, mati dombanya. Jadi kalau sudah panjang, udah tua nih potong sama gembalanya dipotong. Domba membutuhkan gembala. Domba itu Anda dan saya. Membutuhkan gembala. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti kalau Anda dipatok ular yang berbisa, kobra, derik, ular belang, bukan piton, kalau piton kekuatannya, kobra, derik, dan ular belang, Anda dipatok, Anda butuh waktu cuma 20 menit tetap hidup. Anda harus ke klinik, mendaftar dan ditusukkan 5-8 ampul. Serum anti bisa ular. Kalau tidak 20 menit akan lewat. Bapak Ibu, ini yang menarik. Serum anti bisa ular, ini Indonesia nggak bisa buat. Gitu ya. Dibuat dari luar dan diimpor. Karena di Indonesia tuh yang namanya kambing dan domba itu dipakai untuk sate kambing dan tongseng gitu loh enaknya. Jadi serum anti bisa ular itu diambil dari darah domba. Bapak Ibu, ini kayak Alkitab banget ya. Darah domba itu berfungsi untuk menawarkan racun dari ular. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi domba itu, para peneliti mengambil darah domba dan diolah menjadi serum anti bisa. Oh, dosa seperti darah ular. Kalau ular patok itu bisa ular seperti dosa. Dosa masuk, menyebar. Makin lama hidup Anda tidak bisa bergerak lagi, Anda tidak bisa berhasil lagi, Anda akan terus menuju kematian. Tetapi Tuhan Yesus di kayu salib telah curahkan darahnya. Dengan darah Tuhan Yesus itu, engkau dan saya dibasuh. Engkau dan saya hari ini boleh menyembah Tuhan, sebab karena Tuhan baik. Bapak Ibu, itu yang rencana Tuhan terbesar itu. Jadi, waktu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, mereka sepakat mengutus firman ke muka bumi. Menjadi manusia untuk memberikan keselamatan. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, keselamatan itu kan hanya hal yang kecil, Pak, nama Yesus. Gini Bapak Ibu, di Indonesia, nama Yesus itu menurut BPS, Biro Pusat Statistik, ada 2 orang. Ada 2 orang bernama Yesus, 2 orang saja. Nah, 2 orang itu menurut saya sudah ganti nama sekarang, karena takut dibully. 2 orang nih. Nah, kalau Anda pergi ke Amerika Latin, ke Brazil, Argentina, ke Paraguay, Uruguay, Meksiko, Anda tuh melihat di situ, itu yang nama Yesus ada 25 juta. Banyak banget. Kalau Anda ke Filipina, di situ di Filipina itu ada 200.000 orang bernama Yesus. Jadi nama Yesus nama yang umum sekali. Seperti orang Jawa bernama Joko gitu. Namanya umum. Yeshua, Iego, Jemie, Jem, Peng-an atau Selamat namanya. Itu nama itulah nama Yesus gitu ya. Jadi nama Yesus adalah nama yang menurut Anda itu biasa, tapi Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain oleh nama Tuhan Yesus. Dan nama itu yang diberikan. Kenapa nama Yesus? Karena keselamatan. Nah, konsep keselamatan itu hal yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa hidup dan menyembah Dia. Bapak Ibu, Kolose 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, seluruh isi muka bumi ini berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ilahi. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti firman itu, Anda akan tahu bahwa Anda harus kenal siapa Tuhan.
Anda harus percaya siapa Tuhan, karena cuma satu nama itu yang membuat Anda hidup di muka bumi dan nanti di sorga. Nah Bapak Ibu, firman itu kalau Anda melihat ke dalam firman Tuhan di kitab Kejadian. Yuk kita lihat kitab Kejadian. Kitab Kejadian 1 ayat 1. Di Alkitab. Di Alkitab ini Anda mengerti ada kitab Kejadian sampai Wahyu. Isinya ada 66 kitab gitu ya. Ada yang bilang 73 kitab Pak, iya. Ada yang bilang 78 Pak, iya. Ada yang bilang 81 Pak, iya. Ada yang bilang 88, monggo terserah lah. Yang penting 66 ini sudah saya pegang menjadi Alkitab. Kalau Anda melihat kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Langit dan bumi. Itu ditulis pakai S itu. Pada Kejadian 1 dituliskan pada mulai Bereshit bara Elohim wa et samaim wa et eret. Samaim. Im itu jamak kalau dalam bahasa Ibrani. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan itu berkata, di langit Tuhan itu ciptakan banyak. Bapak Ibu kalau Anda membaca dari Ibrani 7 ayat 26. Yuk kita buka Ibrani 7 ayat 26. Ibrani 7 26. Imam besar demikianlah yang kita perlukan, yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi daripada. Anda mau bilang bahwa sorga nanti yang Anda miliki, yang saya akan sama Anda dan saya akan miliki, sorga yang bernama langit bumi baru, itu satu tingkat? Tidak. Tingkat sorga. Ulang. Oh, ini diam semua nih. Di Kejadian ditulis, pada mulanya Tuhan ciptakan langit dan bumi, satu. Samaim, jamak. Eret, satu. Saya di muka bumi punya banyak Pak, saya punya duit banyak. Saya punya mobil banyak Pak, pesawat saya punya. Oh saya tuh punya kapal laut banyak kok Pak, tambang, waduh saya di mana-mana Pak. Perumahan saya di mana-mana Pak, gedung tinggi. Saya punya banyak sekali. Bapak Ibu, di muka bumi ini berkatmu cuma satu. Tetapi di mana engkau ada hari ini, engkau harus memandang di mana Tuhan Yesus ada. Engkau harus pandang ke atas. Di atas itu ada banyak sekali berkat. Makanya Bapak Ibu Anda harus mengerti loh. Di muka bumi engkau menerima semua hal yang enak. Anda harus tahu, di sorga nanti engkau menerima semua hal yang besar yang Tuhan siapkan bagi Anda dan bagi saya. Nah Bapak Ibu, disitulah Tuhan bicara. Anda pernah dengar firman ini enggak? Barang siapa tidak melakukan Torah, maka tempatnya rendah di sorga. Barang siapa melakukan Torah dan mengajarkannya, tempatnya tinggi di sorga. Pernah ya? Halo? Saya kalau belum biasa semua berarti Anda belum baca nih. Kalau Anda melihat itu berarti ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah. Di sorga kan nggak satu tingkat. Ada bertingkat-tingkat. Alkitab mencatat sorga itu bertingkat-tingkat. Sama im itu jamak. Kerub, satu kerub. Kerubim, banyak kerubnya. Seraf, satu seraf. Serafim, banyak serafnya. Iim, anaknya banyak. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang Tuhan buat. Makanya kalau Anda sampai nanti ke rumah Bapa di sorga, sorga yang mana Bapak Ibu? Gini Bapak Ibu, Anda dan saya akan menikah bersama Tuhan Yesus di sorga Bapa. Tetapi nanti tempat tinggal Anda dan saya yang diberikan sama Tuhan adalah langit baru, bumi baru, LB3. Langit baru, bumi baru. Itu diserahkan sama Anda dan sama saya. Anda kalau mengerti sorganya Tuhan sekarang, tidak pernah diserahkan sama Anda dan sama saya loh. Tidak pernah. Aku ngerti gue punya sorganya Tuhan. Oh ya nanti dulu. Tuhan menyiapkan tempat yang bernama langit baru, bumi baru bagi Anda dan bagi saya. Itulah yang Anda sebut sebagai sorga. Bisa ya Bapak Ibu?
Bisa ya? Itu sorga. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata itu keluar yang pertama di Alkitab Anda. Kata itu adalah kata yang penting sebab keluar pertama di Alkitab Anda. Alkitab mengatakan Bereshit, gitu ya, Bereshit. Bereshit. Bisa lebih dekat lagi? Ditulis dari sebelah kanan. Alkitab tuh jelas, gampang nih Bapak Ibu. Yuk kita jelaskan ini dulu lah. Yuk Bereshit. Kota atau negara mana yang paling tengah di muka bumi? Menurut Anda mana? Ada yang pintar, udah nggak usah jawab, salah sudah jawab, biar pendeta yang jawab aja gitu. Itu berarti sudah pintar, sudah berhikmat tuh begitu. Ada yang mau ngasih ide sama saya, negara mana paling tengah di muka bumi? Tiongkok Pak, Tiong, Cung, tengah, Kuo, negara tengah, Cung, Kuo, Tiongkok. Jawabannya salah bro. Negara yang paling tengah, kita buka saja Alkitab, yuk Yehezkiel 5 ayat 5. Yehezkiel 5 ayat 5, firman Tuhan. Inilah Yerusalem, di tengah bangsa-bangsa ku tempatkan ia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Yang tengah apa? Lah itu Yerusalem. Ya, pasang Yehezkiel 38 ayat 12. Yerusalem atau Israel. 38 ayat 12. Engkau bermaksud untuk merampas, menjarah, mengacungkan tangan terhadap peruntuhan yang sudah didiami kembali, menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah punya ternak, harta benda, dan mereka diam di... Nah itu. Firman Tuhan yang bilang loh, Yerusalem yang paling tengah loh. Tengah nih Yerusalem. Negara-negara yang ada di sebelah kanan akan menulis dari sebelah kanan ke kiri. Negara-negara di sebelah sana akan menulis dari kiri ke kanan. Ada yang bilang, pendetanya salah. Indonesia itu letaknya di sini Pak. Tapi Indonesia kalau nulis dari sebelah sana ke sini, salah pendetanya. Walah, saya juga ngerti bro. Gini, Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Penjajah Belanda di sini atau Belanda dari sana ke sini toh. Anda lihat sini siapa yang nulis dari kiri ke kanan? Jepang. Duh, jangan bilang sekarang loh, kalau sekarang sudah lain semuanya gitu ya. Mandarin, Arab, India, dari sini ke sini. Indonesia pertamanya kan Hindu. Halo? Loh, ini kan Hindu toh pertama, animisme pertama, Hindu, habis Hindu apa? Buddhis masuk, gitu. Terus Kristen masuk, terus Muslim masuk, kan gitu Indonesia, kan gini, lama-lama gini sana. Sama sekarang, ya sudah dari sana ke sini semua, sekarang sudah dari sana ke sini semua, kecuali Mandarin, tapi ada yang sudah menjadi berbeda. Bapak Ibu, yang paling tengah adalah ini, oke bisa, jadi Bereshit ngambil dari sebelah sana. Oke, kita mulai khotbahnya sekarang. Oke. Dah iya toh. Anda yang penting ini aja, yang tadi nggak penting, yang ini penting ini. Bereshit. Gak keluar di ujian, ngapain di ingat nggak usah keluar di ujian tuh Bapak Ibu. Bereshit. Itu kata pertama dalam kitab yang pertama bagi kita. Itu penting tuh. Alkitab itu ternyata kalau saya melihat di firman Tuhan ini Tuhan berikan Tritunggal. Tapi kata Tritunggal nggak ada di sini Pak. Memang kata Tritunggal tidak pernah ada di Alkitab, nggak pernah ada. Tetapi ayat-ayat tentang Tritunggal di seluruh kitab ini, setiap kitab
Tuhan berikan. Yuk kita akan melihat. Ini ya, Beresit. Anda akan melihat dengan pola, saya artikan per huruf. Nih ya, 2 dulu ya. Itu ber atau bar artinya adalah anak. Ber, bar, anak. Pernah dengar Yesus Barabas? Pernah ya? Siapa yang kau inginkan untuk aku lepaskan, kata Pilatus. Apakah Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Pernah ya? Iya toh? Ya. Yesus Barabas, Anda tahu, Yesus bar anak Aba, seorang ayah. Yesus Barabas tuh bapaknya siapa? Gak tahu bapaknya siapa. Makanya dia besar jadi pemberontak, parenting lagi. Parenting lagi. Yesus Barabas tuh gak jelas anak siapa, karena ayahnya tidak pernah ada. Maka dia besar jadi seorang pemberontak karena tidak pernah ada ayahnya. Ber adalah artinya anak. Oke. Ini Alef, binatang sesembahan yang darahnya bisa diolah menjadi yang tadi tuh, serum anti bisa ular. Tetapi yang paling bisa domba. Domba. Ini Shin, Tuhan. Pertanyaan dulu Bapak Ibu. Waktu Anda sebelum jadi Kristen, sebelum hari ini, siapa yang suka pergi nonton konser orang dunia? Angkat tangan. Satu. Ya. Kalau Anda nonton konser orang dunia di Singapura atau Anda di Eropa ya, Anda nonton, Anda pasti lihat begini. Penyanyinya akan gini. Ya toh? Iyalah, iya. Wow, kayak gini. Kemana? Penontonnya suruh ngikut. Wow, gini. Hati-hati loh ini. Ini Illuminati nih. Illuminati itu. Itu yang betul begini. Ini Tuhan. Gitu. Ada atur tangan Anda dulu. Begitu. Ini Tuhan. Shalom, ini Shaddai, ini Tuhan. Nah, kalau orang Israel memberkati birkat Kohanim, berkat para imam, begini. Aku memberkati engkau. Ada berkat yang 3 kali kasih berkatnya begini. Nah, berkat ini diselewengkan jadi begini. Gitu. Jadi itu adalah pola Illuminati, kalau ini polanya berkat para imam. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Tuhan, ini Tuhan. Oke. Yud. Tangan. Taf. Salib. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Kata pertama loh, firman Tuhan loh. Kata pertama isinya begini. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Siapa ini? Iya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu kata pertama. Beresit pada mulanya. Waktu itu dikatakan ternyata isinya adalah ini. Jadi kalau Anda lihat, apakah firman itu paling lengkap? Iya, lengkap ini. Lengkap banget ya? Iya, pasti. Mana buktinya? Gini nih. Saya mau beli mobil, nah, bisa electronic vehicle, EV, mobil listrik. Bisa mobil yang bensin, konvensional, atau mobil hybrid, gitu. Nah, saya mau berdoa dulu Pak, saya berdoa. Baca firman. Sampai rambutmu berdiri semua, gak akan ada jawaban. Lengkap ini. Hati-hati loh Bapak Ibu. Lengkap. Alkitab itu tidak membahas hal-hal duniawi secara spesifik. Tidak. Alkitab akan membahas secara lengkap dan jelas mengenai keselamatan. Jadi ada yang harus tahu, yang lengkap itu mana?
Saya mau beli rumah Pak, rumah di pegunungan apa rumah di pantai? Anda silakan berdoa. Gimana dapatnya? Apalagi Anda berdoa gini, Pak, saya ini mau menghisap rokok Pak, atau mau pakai vape Pak, yang mana ya Pak? Anda berdoa tuh, sampai kering gak akan ada jawaban tuh. Jadi urusan dunia itu gak dibahas. Tetapi urusan keselamatan dibahas detail di Alkitab. Nah, keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada Anda dan bagi saya. Itulah konsep Alkitab. Ini Alkitab ini, kalau Anda melihat ini, Alkitab gak lengkap. Bapak Ibu Anda tahulah, firman Tuhan yang kita pegang ini kan ini firman Tuhan bagi Anda dan bagi saya toh. Kita terima. Isinya Kejadian sampai di Wahyu. Bapak Ibu, tetapi Anda tahu loh, sebelum kata pertama di kitab Kejadian, sudah ada penciptaan sebelum itu. Ulang. Jadi gini, ini Alkitab Anda terima, atau Alkitab Anda terima? Iya toh. Isinya mengenai keselamatan ada di muka bumi itu. Udah. Tetapi Anda tahu bahwa kitab ini sebetulnya itu versi kedua. Tapi masalahnya versi pertama nggak terbit. Ini Anda terima sebagai panutan Anda toh. Tetapi Anda tahu bahwa ada di sini yang besar yang terjadi di alam semesta yang tidak diceritakan. Gitu, bisa ya Bapak Ibu. Nah, di dalam keselamatan Tuhan mengutus firman, sepakat mengutus firman, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan memberi nama Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, dan orang Immanuel bernama Yesus itulah yang akan melakukan keselamatan. Bapak Ibu, dan seluruh kepenuhan kealahan ini berdiam dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, konteksnya ini. Bisa ya? Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf. Cerita mengenai keselamatan itu lengkap Tuhan berikan di awal firman Tuhan. Jadi isi firman Tuhan kalau Anda membaca ini, isinya penuh dengan keselamatan. Tapi tempatnya menclok. Waktu menclok ini, ada seorang bernama Yohanan. Waktu dia menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu tulisan pertama dari Yohanes adalah 1 Yohanes. Tulisan kedua, 2 Yohanes. Ketiga, 3 Yohanes. Dan orang Romawi melihat Yohanes nih kepala orang Kristen ini, soko guru orang Kristen nih udah gak bener nih. Ini membuat banyak orang beralih kepada Kristen nih. Tangkap Yohanes. Ditangkap, digoreng di minyak panas. Anda tahu akibatnya? Dia rambutnya lepas, kulitnya juga lepas, matanya hampir buta, dan dia sudah hancur semuanya. Anda tahu loh, jadi berenang di minyak panas gak begini. Wah, enak aja. Udah habis semuanya. Terus dibuang di pulau yang sangat kering, Pulau Patmos. Ditidurkan bukan di seranjang rumah sakit loh, di atas batu. Dalam kondisi hampir mati begitu. Tiba-tiba matanya melihat hal yang jelas. Kedatangan Tuhan. Dan waktu itu Yohanes berkata, dia ngomong. Lalu muridnya ngambil batu tulis tuh. Wah. Polikarpus tulis. Jadi yang buat kitab Wahyu adalah ya Yohanes tetap. Yang nulis Polikarpus. Yang tetap Yohanes. Tapi Yohanes gini, aku melihat ini. Ingat ya, waktu dia di Pulau Patmos gini. Dia melihat, dia ngomong aja. Yang dia lihat dia ngomong. Anda mau tahu, kitab Wahyu adalah kitab yang paling sulit. Ada 3 kitab paling sulit di Alkitab kita menurut para teolog. Ibrani, Roma, dan Wahyu. Kenapa Wahyu susah? Wahyu itu berat banget loh Bapak Ibu. Pertama, siapa yang mau mengatakan bahwa kitab Wahyu 1 sampai 22 itu urut? Nggak ada. Urut pasti nggak tahu. Kedua, kadang-kadang dia di bumi, kadang-kadang di atas langit tuh. Kadang bumi, kadang langit, kadang bumi, kadang langit. Gimana tuh urutnya nih? Gini.
Bisa jadi yang pas di bumi seperti ini, yang langit seperti ini. Jalannya begitu. Atau bisa dia begini. Kedua, apakah wahyu itu dituliskan berurutan? Jangan-jangan diulang. Bisa tak diulang? Jadi menafsirkan wahyu itu beratnya bukan main. Jadi orang gak ada yang bilang, kitab wahyu ini saya bisa. Kitab wahyu kita hanya bisa mendekati dengan urapan Roh Kudus. Itu kitab yang penuh dengan simbol. Nah, Yohanes sudah nulis kitab wahyu dan dibuang. Dan kemudian dia keluar dari sana dan dia kemudian boleh kembali ke Turki. Dalam kondisi dia sudah tua, yang sudah dalam kondisi lemah kedua, di masa tua tahun 95. Murid-murid berkata, Rabi Yohanes, engkau harus bikin surat Injil yang keempat. Hah? Karena kitab Markus, Matius, dan Lukas itu menurut kami perlu ditambahkan sebuah kitab tentang pribadi Tuhan Yesus. Engkau nulislah. Waduh gimana ya? Ya nulislah. Kemudian Yohanes ngomong lagi, aku akan nulis sebuah kitab. Lalu muridnya siap-siap. Dan dia berkata, Bereshit pada mulanya. In arche, pada mulanya. Jadi ditulislah pada mulanya. Adalah firman. Bapak Ibu, Yohanes itu menulis, bukan dia nulis ya, tapi dia mengeluarkan kitab Yohanes. Dari 5 kitab ini, Yohanes menulis kitab Yohanes terakhir di tahun 96. Nah, Bapak Ibu, ini menarik nih. Kalau dia menulis terakhir, tentang apa yang ditulis oleh Yohanes itu apa? Ternyata Yohanes menulis, halo? Tes. Tes. Nah, Yohanes itu menuliskan sebuah hal. Jadi di kitab yang Yohanes itu, Yohanes berkata dan muridnya menulis tentang kristologi. Jadi siapakah Tuhan Yesus sesungguhnya? Bapak Ibu, makanya ada banyak orang bilang ini kalau bertobat, Pak saya harus baca kitab apa Pak? Ada yang bilang kitab Yohanes gitu ya. Karena kitab Yohanes bicara tentang Tuhan Yesus dari sisi keilahian Tuhan Yesus. Itulah yang diceritakan di dalam kitab Yohanes tentang Tuhan Yesus. Tetapi di kitab-kitab yang lain, Tuhan siapkan semuanya. Bisa Bapak Ibu ya? Itu adalah kitab yang Anda dan saya pegang. Nomor 2, sampai nomor 1 tadi, nomor 1 sepanjang ini nomor 1 tuh, sekarang nomor 2. Nah, kita pulang jam 3. Telepon dulu, telepon, yang menjemput Anda telepon. Mas, nanti kalau jemput jangan jam 11, jangan, jemput aja jam 5. Loh kenapa? Yang datang itu pendeta dari Jakarta hobinya ngomong, jadi lama gitu. Daripada nunggu di luar kena hujan mas, masuk aja dalam sini, duduk tunggu dalam. Bapak Ibu, yuk kita lihat. Di PL ya tadi ya, PL ya. PL bicara mengenai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu sudah ada sejak kapan? Sejak ayat pertama. Tuhan sudah berikan sebuah hal, konsep bahwa ketuhanan itu tiba-tiba keluar dan akan menjadi satu lagi Pak. Mereka satu, mereka sepakat. Yuk, Anda melihat yuk. Kitab sekarang kita masuk di kitab Perjanjian Baru dulu. Ya, PB. Kita lihat tadi ya, PL sudah ya. Yuk kita PB. Amanat Agung. Matius 28, 19-20. Seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan, seraya engkau berangkat pergi berjalan lewat, muridkanlah semua bangsa. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah pada mereka segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Apabila engkau melakukan 3 hal ini, 1, 2, 3 Anda lakukan nih. Bapak Ibu tahu ya, di muka bumi ini, tugas Tuhan kepada Anda cuma satu. Cuma satu saja. Pak, saya tua, saya profesor Pak.
Saya akuntan Pak, saya manajer Pak, saya direktur bank Pak. Saya tuh punya toko Pak, punya toko kain, toko bengkel, punya toko spare part Pak, saya punya Pak. Bapak Ibu Anda tahu, Anda mau dokter, mau insinyur, Anda tahulah bahwa di muka bumi ini, engkau berjalan melakukan hal itu, tapi tugas Tuhan kepada Anda dan saya cuma satu. Amanat agung. Anda mau nyebut amanat agung boleh, mau nyebut amanat besar boleh, mau bilang perintah bagus boleh, atur saja namanya apa. Bapak Ibu, prinsip amanat agung itu Tuhan berikan 3 hal Anda lakukan. Kalau Anda sudah lakukan 3 hal ini, engkau boleh mengklaim yang terakhir. Sebab aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Nah, banyak orang senang yang itu. Tuhan nyertai aku sampai akhir zaman. Nanti lu udah lupa. Yang 3 Anda buat enggak? 3 hal ini harus Bapak Ibu dan saya buat. Anda harus melakukan 3 hal ini. 1, 2, dan 3. Baru Anda boleh mengklaim yang terakhir. Nah Bapak Ibu, di dalam Matius 28, 19-20, ternyata kalau Anda melihat, konsep Tritunggal dipasang di situ. Bapak Ibu, hari ini hati-hati ya, saya tidak mencampurkan antara kristologi dan Tritunggal, dicampur 2. Kalau itu dicampur-campur, nanti akibat jadi oneness tuh. Tapi dipisah 2 tuh, jadi kristologi dan Tritunggal. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda membaca dalam Matius 28, Anda akan tahu bahwa, ternyata Tuhan sudah bicara Tritunggal di sini loh. Tritunggal dalam nama Tuhan Yesus. Gimana Pak melihatnya? Kalau Bapak Ibu melihat, yang nomor 3 nih, Anda lihat yang nomor 2. Baptislah mereka dalam nama onoma atau Papa, Patris, Huios, anak. Yang ketiga adalah Roh Kudus, Spiritus Sancti. 3, dalam nama, bukan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, bukan. Kita nggak bilang begitu. Kita bilang dalam nama, satu nama, onoma. Satu nama. Bukan. Ini banyak nama nih. Many names. Ini bukan ya. Alkitab jelas tuh. Jadi kalau Anda dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Siapa tuh namanya? Yesus. Alkitab jelas kok, ini satu. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Anda saya tanya. Musa kan pernah ngomong gini tuh, Tuhan berkata, bebaskan bangsa Israel. Musa berkata, siap Tuhan. Wah, aku bebaskan bangsa Israel. Nanti kalau bangsa Israel tanya sama aku, siapa namamu? Aku jawab apa Tuhan? Tuhan berkata, aku ya aku. Hah? Siapa? Aku ya aku. Tuhan gini. Nama itu Robert, Daniel gitu. Atau Edward. Ya siapa? Kasih nama satu nama kayak, masa aku ya aku? Tuhan berkata, aku ya aku. Ehye, Esher, Ehye. Dari nama itu keluarlah nama YHWH. Itu sebuah nama. Bapak Ibu, saya tuh pernah bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti saya sampai di atas tuh, kan bareng-bareng tuh, kita bareng-bareng tuh Bapak Ibu ya. Nggak amin? Amin, sudah saya amin. Kita bareng-bareng ke atas. Kemudian sampai di atas, saya tuh ingin menanyakan ada 3 hal yang penting dan 7 hal yang kurang penting. Ya, tanya sama Tuhan. Saya mau tanyakan, yang pertama saya tanyakan adalah, Tuhan, siapakah namamu yang asli? Yang kedua, Tuhan, izinkan aku melihat ketritunggalan. Kalau Tuhan berkata, nggak boleh, ya sudah nggak apa-apa, saya nggak minta, nggak maksa-maksa gitu ya. Tapi saya akan tanya yang pertama, Tuhan, siapakah namamu yang asli? Anda percaya bahwa Yesus itu nama di muka bumi itu top nomor 1 tuh? Tapi Anda tahu bahwa itu nama Tuhan, apakah Yesus? Gak ada yang tahu. Alkitab katakan,
nanti akan diberikan sebuah batu. Dan ada nama tertulis yang hanya diketahui oleh orang yang terima. Kita nggak tahu. Jadi Tuhan itu punya nama tuh siapa? Jawabannya, saya juga nggak tahu. Namanya siapa nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah nama yang diberikan kepada saya, yaitu adalah Yahweh yang kelak menjadi Yesus Juru Selamat saya. Tapi kalau saya ketemu aslinya, saya akan tanya nanti sama dia. Bersama Anda, Anda juga tanya toh nanti. Enggak ikut, enggak apa-apa, sudah. Ikut toh Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itulah nama satu di muka bumi yang saya percaya. Tuhan katakan di Matius 28. Makanya firman Tuhan berkata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah bicara mengenai apa yang tertulis dalam kitab Kejadian. Jadi di PL ada, di PB juga ada. Nih nama ini. Bisa Bapak Ibu? Sip. Lanjut. Mau berdiri dulu? Tidak ya? Ya gini. Gitu. Lama-lama. Yesaya 48. Wah ini bagusnya bukan main. Yesaya 48, Yesaya 48. Ayat 16. Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi-sembunyi pada waktu hal itu terjadi. Aku ada di situ. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Bapak Ibu lihat, baca ayat ini baik-baik. Jadi itulah kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu bicara kepada Anda dan kepada saya. Begitu besar anugerahnya. Di PB ada banyak ayat berkali-kali. Tuhan bicara. Tetapi tidak pernah, carikan saya di mana ada Tritunggal. Kata Tritunggal tidak pernah ada di Alkitab. Tidak pernah ada. Bapak Ibu, yuk cut dulu, buka yang lain dulu. Ini sebuah hal yang menarik nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Bapak Ibu, kalau Anda pakai Alkitab yang ada di ini, digital, Anda akan kehilangan ini. Nah ini digital. Sebab ada 3 hal yang memberi kesaksian, lalu apa itu? Oh, apa itu? Tanda apa itu? Ini penting Bapak Ibu. Di Alkitab Anda ada tanda begini. Ya toh? Dan tanda begini. Kalau Anda buka digital, yang ada cuma yang ini. Ini nggak ada. Iya toh? Nah, jadi hari ini Anda tahu bahwa digital sama yang ini, bagus yang mana? Bagus yang asli, bukan yang ini yang asli. Ini artinya apa ini? Ini ada ayat di sini, ada ayat. Lalu ada ayat di sini toh? Dipakai begini, artinya begini. Waktu diterjemahkan, kemungkinan Anda bisa baca, tetapi tulisannya rusak, sobek, hilang separuh, terbakar, tak terbaca, gitu. Misalnya begini. Apa itu bahasanya? Indonesia, Anda tahu, tapi tulisan ini harusnya kan gini, harusnya ini, terus ini sama ini tuh harusnya. Tetapi ini tuh nggak ada, ini tersobek. Anda bisa baca, tetapi nggak jelas dipakai ini. Bisa ya Bapak Ibu ya? Tetapi kalau pakai ini,
Misalnya ini diartikan dengan bahasa yang Anda tahu. Artinya apa? Misalnya rabi artinya guru. Jadi ini tidak ada di Alkitab, tapi ditambahkan supaya Anda bisa memahami yang ini. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu? Makin lama makin gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nih. Jadi ini Anda baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini bagus Bapak Ibu. Ada 3 yang memberi kesaksian. Kurung tuh. Kurung itu ada kata-katanya, tetapi mungkin tidak terbaca, sobek atau cacat atau kode hilang atau bagaimanapun. Dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yang ketiga adalah 1. Berikutnya, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, kurung tutup. Roh, air, dan darah, yang ketiga adalah 1. Dan firman itu dikatakan sebagai konteks yang penting tentang Tritunggal. Tapi Anda tahu bahwa konteks itu sebetulnya pakai ini. Gitu. Di Alkitab nggak tertulis kok, nggak ada Tritunggal. Bapak Ibu tahu ya, tidak ada di Alkitab Anda. Sehingga kalau Anda melihat, Anda harus melihat secara implisit. Implisit di Alkitab Anda ada banyak tentang hal itu. Bisa Bapak Ibu ini ya? Oke. Kita tutup aja gitu ya. Dengan 1 yang paling panjang. Wah itu. Oke, ini saja 1 ya. PB. Matius 19 ayat ke-30. Matius 19 ayat ke-30. Hah? Bukan toh. Apa iya sih? Matius 19 ayat 30. Ini. Oh sorry, Yohanes. Yohanes 19. Maafkan saya. Yesus salib toh, disalib, salib. Yesus kemudian dikasih anggur asam. Waktu dia dikasih anggur asam, cep, udah itu dia berkata, tetelestai. Ngomongnya bukan tetelestai, terus bahasa Yunani. Yesus kan ngomongnya Aramik toh. Lalu tapi itu sudah selesai. Sudah lunas. Kemudian dia turunkan kepala, dia serahkan nyawanya. Dia meninggal lah. Nah, kata yang dipakai itu adalah TT lestai. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu itu. Artinya sudah lunas. Atau sudah selesai, semuanya selesai. Lunas, saya lebih suka transaksi lah. Jadi sudah lunas. Saya dulu, saya tuh gak suka. Katakan ini saya gak suka. Saya berpikir, gak bener nih, kata Lestai. Salah ini. Yang betul adalah ini. Yang betul TTLSK. Dulu. Saya percaya yang ini. Ini salah. Yang betul tetelestai, bukan tetelestai. Karena artinya begini, tetelestai itu berarti dia, pihak orang ketiga tuh, dia telah melunasi. Tetapi saya bilang teteleska, kan teteleska artinya adalah aku telah melunasi. Yang benar yang mana? Menurut saya benarnya teteleska dong. Teteleska benar. Tetapi hari-hari ke depan terus saya mulai ngerti loh. Tuhan gak pernah bilang di ayat, teteleska gak ada. Tetap pakai yang ini. Artinya, dia telah menyelesaikan. Lah Tuhan Yesus yang mati kayu salib kok, yang meninggal yang kena sesah Tuhan Yesus kok. Masa dia berkata, dia telah menyelesaikan. Lah dia siapa? Tapi dia ngomong tetap teteleska. Alkitab bilang begitu. Kalau Anda mencari dalam bahasa aslinya, Anda tahu, di kitab itu apa ya, bahasa Yunani toh, Bapak Ibu. Kitabnya ada, Injil itu ada 4.
Yohanes pakai bahasa Yunani, Markus bahasa Yunani, Lukas bahasa Yunani, dan Matius bahasa Ibrani. Gitu. Jadi, atau Anda membaca, ya tetelestai. Gitu. Oh, saya mengerti. Ternyata kalau Anda melihat tetelestai, konsep Tritunggal bermain di sana. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Ulang. Tetelestai bermain di sana. Anda tahu bahwa ternyata Tuhan berkata bahwa Tuhan kita itu satu, tapi 3 pribadi. Sama seperti Anda dan saya satu, ini satu, tapi saya punya perkataan dan peroh gitu loh. Tapi di mana? Ya satu ini. Saya nggak bisa pisahkan, saya manusia. Tuhan bisa pisah. Dan dia berkata, dia telah menyelesaikan. Lah dia siapa? Nggak umum tuh ngomong dia. Oh dia sendiri yang meninggal kok. Tetapi Tuhan berkata, dia telah menyelesaikan. Tetelestai yang betul. Bapak Ibu kalau Anda melihat hal ini, ternyata di situ Tuhan Yesus mengatakan, dia. Jadi dia jelas bahwa ada satu pihak yang telah mengutus satu pihak untuk memberikan keselamatan. Dan pihak yang diutus itu, dia telah menyelesaikan. Yang ngomong siapa? Ya yang di sini, yang ngutus ini. Bisa ya? Ulang. Ini mengutus ini. Ini memberikan keselamatan. Waktu itu ini berkata tetelestai. Ya, tetelestai itu siapa yang ngomong sebetulnya? Ini. Karena kalau dia yang diutus dia berkata, aku yang menyelesaikan, tetelestai atau harusnya. Tapi dia berkata, tetelestai. Ini berkata, tetelestai. Ini, kata-kata ini dipakai oleh orang ini. Tetelestai. Anda tahu bahwa di sini, itu konsep Tritunggal terjadi. Bapak Ibu, prinsip, masih ada berapa Pak? Masih banyak tuh. Masih ada 10 lagi, PL 10, PB 10, Bapak Ibu mengertilah. Kondisi ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, tunduk segala sesuatu. Dalam nama, engkau hari ini, kau mau buat apa? Saya bisa datang ke gereja Pak, karena Tuhan yang minta. Tuhan yang membawa Anda. Anda bisa berbuat segala sesuatu, karena Tuhan. Wah, saya besok pulang ke rumah sendiri Pak, saya akan tidur, saya akan makan, saya bisa buat. Bapak Ibu, Anda melakukan itu karena Anda tahu bahwa Tuhan memberikan restu pada Anda. Tetapi Tuhan juga bisa batalkan. Bapak Ibu, prinsip ini yang membuat di dalam ketuhanan Tuhan Yesus, engkau dan saya mengangkat tangan dan berkata, Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mantap toh? Bangkit berdiri. Saya tahu Anda sudah lapar.